Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa wadamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Al-Maqamah yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi pada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pada umatnya. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Maqamah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pada lohor kajian, yaitu kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Isra Mi'raj didahului oleh beberapa peristiwa, yaitu peristiwa yang pertama yaitu Isra Mi'raj itu pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul. Nah, sebelum Isra Mi'raj ini Rasulullah dakwah di Mekah, yaitu selalu dibela, didampingi oleh pamannya Abu Thalib. Nah, kemudian di tahun ke-10 ini istri beliau wafat, Siti Khadijah. Di tahun yang sama juga paman beliau wafat. Oleh karena itu dakwah Rasulullah sementara tidak ada yang membela, mendampingi, ataupun apabila dicaci maki oleh orang Mekah sudah tidak bela lagi. Oleh karena itu Rasulullah memutuskan untuk dakwah di Thaif. Nah, Thaif itu kurang lebih 100 kilo lah dari kota Mekah. Nah, beliau dakwah di Thaif ditemani oleh sahabatnya Zaid bin Haris dengan berjalan kaki. Nah, berjalan kaki kita bisa membayangkanlah kondisi di pada waktu itu kan namanya belum Arab Moci Ijaz. Jadi daerah itu ada pegunungan, dengan berjalan kaki ditemani sahabatnya itu. Nah, sampainya di Thaif Rasulullah berdakwah. Harapan Rasulullah berdakwah di Thaif itu kaum Bani Thaif itu bisa menerima dakwah Rasul. Namun kenyataannya kebalikannya, yaitu kaum Bani Thaif itu menolak dakwahnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu sampai dicaci maki, bahkan ditimpuki dengan batu sampai berdarah-darah. Oleh karena itu Rasulullah tidak melanjutkan dakwahnya di Thaif, kembali ke Mekah. Nah, dalam perjalanan kembali ke Mekah itu Rasulullah beristirahat di bawah pohon korma. Kemudian Rasulullah istirahat, didatengin oleh malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah bahwa Bani Thaif yang telah menganiaya engkau akan kutimpahkan gunung yang ada di sekitar Thaif itu. Karena setiap gunung di sana dijaga oleh para malaikat. Tapi Rasulullah jangan. Karena sesungguhnya mereka belum tahu dakwah Islam ini. Mudah-mudahan anak keturunan dari kaum Bani Thaif di kota Thaif itu ada yang masuk Islam. Makanya Rasulullah tidak mengizinkan malaikat itu untuk menimpahkan gunung di Thaif ke
Bani Thaqif. Nah, singkat cerita Rasulullah sampai di Mekah ya karena Rasulullah itu ditinggal istri dan pamannya itu sangat sedih, maka tahun itu dikatakan dalam sejarah Islam itu tahun kesedihan. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh bersedih terlalu lama, karena kita tidak boleh menggantungkan kepada seseorang, karena seseorang itu kan ada batas usianya. Gantunglah kepada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, kulillahi syafa'u jami'ah lahu mulkus samawati wal ard. Artinya Allah itu punya kerajaan di langit dan di bumi. Oleh karena itu mohonlah perlindungan kepada Allah, jangan kepada manusia. Ya kalau kita istilahkan sekarang itu jangan kita itu berharap terlalu banyak dengan manusia. Kita boleh berteman, kita berharap dengan teman kita, sahabat kita, rekan kerja kita boleh, tapi jangan sampai kita meninggalkan apa yang diinginkan dengan Allah itu. Berlindunglah kepada aku, bermohonlah padaku. Kemudian Isra Mi'raj ini sebelum diisrakan Rasulullah itu diinstal dengan keimanan. Nah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu rabbakum faf'alu khairul lakum tuflihun. Rukuklah, sujudlah, sembahlah kepada Allah dan berbuat baiklah agar kamu beruntung. Nah, inilah sebelum Rasulullah diisrakan itu diinstal dulu dengan iman. Kemudian Rasulullah diinstal dengan bil hikmah. Nah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmata may yasha wa yu'til hikmata khairan katsira wa ma yadhakkaru ya ulil albab. Allah memberikan bil hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan sesungguhnya orang yang diberi bil hikmah Allah beri kebaikan yang banyak. Nah, kemudian kepada Rasulullah ini diberi bil hikmah kasab yang nyata dan yang gaib. Makanya kalau kayak kita kan hanya bil hikmahnya kaitan dengan keilmuan, tapi Rasulullah ini diberi bil hikmah kebaikan baik yang nyata maupun yang gaib. Kemudian sebelum diisrakan ini Rasulullah pada ini dicuci dulu hatinya oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Kemudian setelah dicuci air Zam-Zam, setelah diinstal dengan iman, setelah diinstal dengan bil hikmah, baru Rasulullah diperjalankan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna qaulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nah, dengan mengendarai buraq dan ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah sholat di sana. Sholatnya bukan seperti kayak kita sekarang ini. Jadi yang penting Rasulullah itu sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian beliau menjadi imam oleh para nabi. Nah, makanya para nabi ini kan sesungguhnya sudah meninggal semua. Meninggal dari sisi jasadnya. Kalau rohnya kan masih hidup. Oleh karena itu Rasulullah diberi kasab yang gaib tadi. Jadi sebelum dimi'rajkan itu Rasulullah menjadi imam di Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, sampai ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai buraq. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan, yaitu dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, langit ke-6, langit ke-7.
Nah, sampai di langit ketujuh, malaikat Jibril hanya otoritasnya menemani hanya sampai di langit ketujuh. Sedangkan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah itu sendiri menjumpai Allah. Nah, sampai di Sidratul Muntaha, Rasulullah bersujud bertemu dengan Allah itu. Kemudian setelah itu Rasulullah menerima perintah sholat, yaitu sholat 50 waktu. Nah, setelah menyembah sholat, Rasulullah turun. Nah, di langit ke-6 itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Ya Rasulullah, engkau dapat perintah sholat berapa waktu? 50 waktu. Nabi Musa, wah Rasulullah, mohonlah kepada Allah untuk dispensasi atau pengurangan. Kaum saya yang besar-besar, gagah-gagah, kuat-kuat, menjalankan sholat 5 waktu, banyak yang lalai. Apalagi kaum engkau yang kecil-kecil, tenaganya juga nggak sekuat kayak yang kaum saya. Minta dispensasi Rasulullah ke Allah. Akhirnya Rasulullah minta lagi dispensasi kepada Allah, yaitu setiap memohon pada Allah mendapat pengurangan 5, sehingga terakhir mendapatlah 5 waktu. Nah, setelah mendapatkan perintah salat 5 waktu, Rasulullah bertemu lagi dengan Nabi Musa. Ya Rasulullah, engkau diperintahkan salat berapa waktu dalam 5 waktu ya Nabi Musa. Minta keringanan lagi. Wah, Nabi Musa, saya malu dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Udah nggak apa-apa nih, saya terima. Kemudian Rasulullah dengan malaikat Jibril dengan mengendarai Buraq kembali lagi ke kota Mekah atau di sekitar Ka'bah itu. Nah, sampai di sana Rasulullah itu bercerita kepada sahabat-sahabatnya, aku semalam ya kan diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, para sahabatnya itu pada heran, masa perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu jaraknya kan lebih kurang 1.500 kilo, sedangkan perjalanan ke sana kalau mengendarai onta itu berbulan-bulan. Tapi karena dengan keimanan tadi, memang akal kita itu punya keterbatasan. Zaman dulu belum ada pesawat, nggak bisa kita bandingin kayak sekarang. Makanya para sahabatnya intinya beriman. Nah, ayat ini ditafsirkan di surat An-Najm. Jadi surat Al-Isra ayat 1 ditafsirkan di surat Al-Najm ayat 1 sampai 18. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dalla saqib wa ma qawa wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha alamu sadidul qadu miratin fastawa wa huwa bil a'la summa dana fadalla fana khaba khausaini aw atna indaha sidratul muntaha indaha wahyu indaha jannatul ma'wa. Jadi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu Rasulullah diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sampai perjalanan di Mi'rajkan itu beliau melihat surga dan neraka. Jadi kalau kita berbuat di dunia, ya kita akan mendapatkan surga. Apabila kita amal-amal yang jahat yang kita itu Rasulullah melihat semua. Nah, makanya Rasulullah itu sebelum itu diinstal yang namanya bil hikmah. Nah, kita harus yakin karena akal kita itu memang belum nyampe untuk memikirkan kebesaran Allah. Seperti pandangan mata kita aja nih. Contohnya misalnya kita ngelihat ayam misalnya sejauh
2 kilo, mata kita sudah tidak melihat. Pendengaran kita juga begitu, apalagi akal kita belum sampai. Nah, artinya memang kebenaran belum sampai, hanya bisa diyakini dengan keimanan. Nah, kemudian setelah diceritakan dengan para sahabatnya, kita diperintahkan salat 5 waktu, yaitu salat subuh, salat lohar, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Ini pun Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali aku. Laksanakan sholat untuk mengingatku. Dan di surat yang lain Allah berfirman, Utlu ma uhiya kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsai wal munkar waladzikrullahi akbar. Artinya, bacalah kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, sholat ini merupakan ibadah yang utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Kemudian Allah berfirman di surat yang lain, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladina yatluna kitaba wa aqimis sholata Innal ladina yatluna kitaba wa aqimis sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa laniyatan tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitabullah, melaksanakan sholat, dan menginfakkan hartanya yang dikarenakan Allah kepadanya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, sholat ini masuk di ayat itu. Laksanakan sholat, ya kan? Sholat di sini sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi sholat ini merupakan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi kita tadi Allah perintahkan, pertama Rasulullah dapat perintah sholat 50 waktu, didispensain menjadi 5 waktu. Tapi Allah berfirman di surat lain, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Man jaa bil hasanati falahu asraliha wa man jaa bisyati wala yudja illa misalahum la yalam. Jadi setiap amal kebaikan Allah gandakan 10 kali amalnya. Jadi apabila kita sholat 5 waktu, Allah gandakan 10 kali, berarti sholat kita yang 5 waktu menjadi 50 waktu. Seperti kaumnya Nabi Musa. Karena Rasulullah itu dimuliakannya Allah, kita pun kalau mengikuti tuntunan daripada Rasulullah, kita termasuk dimuliakan. Karena semulia-mulianya manusia itu yaitu di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi semulia-mulianya itu orang yang bertakwa. Jadi kita kaya belum tentu mulia, Pak. Kita menjadi pejabat belum tentu mulia. Kita ini yang mulia itu hanya orang yang bertakwa di sisi Allah. Nah, kemudian wasilah supaya kita itu bisa ini, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqul wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Berjihadlah, berjuanglah agar kita beruntung. Nah, di antaranya kita berjuang, kita sholat itu berjuang, Pak. Kita meninggalkan pekerjaan sejenak untuk sholat berjamaah, ini bagian dari perjuangan. Karena Allah berfirman seperti ini. Jadi kita disuruh berjuang untuk mencari amal soleh. Nah, inilah jadi dari peristiwa Isra Mi'raj itu kita dapat mengambil hikmah itu. Pertama, kita jangan menggantungkan kepada seseorang. Yang kedua,
kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu sholat ini harus kita sholat 5 waktu. Bagi yang laki-laki kita harus selalu sholat berjamaah. Ini kita berjuang Pak demi keuntungan kita di alam akhirat nanti. Ini karena peringatan dari Allah yang wajib kita ketahui. Mudah-mudahan maudhu hasanah yang berkenaan dengan hikmah Isra Mi'raj ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.